Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwan sekalian rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita masih di sekitar bagaimana kita berdoa. Untuk kali ini akan kita sampaikan sederhana saja, yaitu contoh bagaimana membuka doa dan bagaimana menutup doa. Jadi di dalam pembukaannya, lafalnya, insya Allah ini nanti juga bisa kita catatkan untuk bisa diamalkan, diikuti. Sementara kami sampaikan dahulu, barangkali ada penjelasan sedikit. Pembuka doa. Pembukaan doa ini diamanahkan oleh Allah Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah meminta supaya kita menyebutkan namanya. Kemudian Rasulullah meminta supaya kita bersolawat kepada beliau. Maka lafalnya adalah, ini tentu lafalnya bermacam-macam. Antara lain yang paling sederhana adalah ucapan ini misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sudah tahmid. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb atau Tuhan atau pemelihara atau pendidik atau penguasa alam semuanya. Jadi di dalam hati kita boleh kita sematkan pemahaman kita, alamin ini kata jamak. Kata jamak ini dimaksudkan adalah sekalian alam. Ada alam manusia, alam malakut, alam malaikat, alam jabarut, kemudian ada alam binatang, alam jin, alam jasad renik, alam seluruh alam. Ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kemudian kita diajarkan oleh Allah Ta'ala supaya selalu bertahmid atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembukaannya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ada lagi lafal lain, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb sekalian semesta, pemelihara, pencipta, pemilik, pendidik, pemelihara sekalian alam semesta ini. Hamdai yuwafi, yang dengan pujian itu Allah berkehendak untuk yuwafi ni'amahu, untuk mencukupkan, memenuhi nikmat-nikmatnya. Yuwafi artinya memenuhi, mencukupi nikmat-nikmatnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi nikmatnya itu dengan apa? Dengan hamd, dengan pujian.
Kenapa kemudian Allah itu dipuji? Karena Allah lah yang mencukupi semua nikmat, kenikmatan apapun. Wa yukafi mazidah. Kemudian menambahkan lagi, menyempurnakan lagi. Dengan apa? Dengan tambahan-tambahannya. Tambahan nikmat. Punya anak, itu sudah nikmat. Begitu anak ini punya anak lagi, berarti cucu kita. Subhanallah. Maka kemudian ada kata orang itu akan lebih sayang kepada cucu daripada kepada anak, katanya. Barangkali ini kata sederhana ya, akan tetapi paling tidak saya mulai bisa merasakan itu sekarang. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ada yang membaca dengan yukafi, ada yang membaca yukafi'u mazidah. Jadi yang memenuhi nikmatnya kemudian menyempurnakan penambahannya. Menanam pohon, tanaman, tumbuh, itu sudah nikmat. Ditambah lagi dengan apa? Dengan buahnya. Jadi itu mengapa kemudian kita harus selalu memulai dengan hamdan. Itu mengapa kita selalu harus memuji Allah. Ini pernyataan apa ini? Ini pernyataan tauhid, akidah kepada Allah. Jadi berdoa pun itu selalu harus diiringi dengan apa? Diiringi dengan rasa akidah ini. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Yang Allah sudah memberikan asal kenikmatan. Kemudian dari asal kenikmatan itu dilimpahkan lagi, ditambahkan lagi. Semula kita hanya mempunyai uang 5 juta. Kemudian bertambah. Akhirnya menjadi investasi. Kemudian kita bisa sedekahkan setiap hari Jumat, katakan 100 kotak nasi untuk memberikan makan siang kepada jamaah. Ternyata semakin lama dilakukan seperti itu bukan semakin berkurang harta itu. Akan tetapi justru akan semakin bertambah. Yukafi'u mazidah. Jadi akan menambahkan lagi. Jadi ini mesti disampaikan di awal. Kenapa? Sebab ini berkaitan dengan isi apapun yang namanya doa. Maka kemudian ada lanjutannya, ya Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, hanya kepunyaan Engkaulah segala pujian itu. Semua pujian ini hanya kepunyaan Allah Ta'ala. Tidak ada boleh orang yang mengklaim bahwa ini jasaku, ini kehebatanku. Coba saja kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengambil sarafnya sedikit, 1 lembar saja dari otaknya, apa yang dia bisa bikin? Maka finally semua akhir dari cerita seseorang, bahkan alam semesta ini tadinya tidak ada, kemudian dijadikan ada. Jangankan hanya manusia, langit dan bumi dan seisinya, ini asalnya tidak ada. Dan pada akhirnya nanti akan halikun ila wajhah, semuanya akan habis kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka kemudian di sini ada ungkapan ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalalika, seperti yang sepantasnya berlaku. Li jalali wajhika, berlaku bagi apa? Bagi keagungan wajahmu. Yang dipuji itu apa? Yang dipuji itu bukan hanya perbuatan Allah, hasil dari perbuatan Allah, bukan hanya hasil dari ciptaan-ciptaan Allah, bukan hanya bagaimana Allah menambahkan nikmat-nikmatnya atas nikmat dasar yang sudah diberikan kepada kita.
Tadinya kita sendirian, kita diberikan jasad, diberikan tubuh yang sehat, aliran darah yang terus mengalir, fisik kita sehat. Kemudian kita menemukan istri, nikmat lagi. Kemudian kita mendapatkan anak, nikmat tambah lagi. Kemudian mendapatkan cucu, nikmat tambah lagi. Beranak pinak, begitu juga rezeki yang terus bertambah. Ini adalah makhluk. Ini adalah ciptaan Allah. Kama yambaghi li jalali wajhika. Jadi pujian itu juga karena kehebatan, keagungan wajah Allah, keagungan zatnya Allah. Maka di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 ayat 23 di sana disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Besok pada hari kiamat wajah-wajah orang-orang mukmin itu nanti akan berseri-seri, nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang kepada wajah-wajah itu tadi akan melihat wajah Allah, li jalali wajhika. Mohon maaf ikhwas sekalian, saya berhenti di sini, saya tidak mampu untuk menjelaskan lebih daripada ini. Jadi keagungan. Kenapa ada pujian? Iya, karena Allah itu zat yang maha agung, yang tidak tergambarkan dengan apapun. Wa azimi sultanik. Dan karena agungnya kekuasaan. Allah itu mempunyai kekuasaan yang agung. Maaf, ketika kita berada di atas pesawat, kita mulai bergerak, akan take off. Pelan-pelan kita masih bisa melihat kanan kiri lewat jendela itu. Masih ada, bisa kelihatan ada rumah, ada mobil mewah ini. Lama-lama dia akan naik, akan naik, akan naik. Dan ketika di atas yang namanya mobil mewah, yang namanya pabrik raksasa, itu tidak ada apa-apanya. Kapan? Ketika kita sudah berada di atas. Ini baru di tata surya kita. Wa azimi sultanik. Kekuasaan Allah itu tidak ada bandingnya. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, jangankan minta rumah, jangankan minta rezeki, jangankan minta dilunaskan hutang. Allah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada saja. Itu Allah mampu. Wa azimi sultanik. Oleh karena itu perlu ini kita baca. Ini asalnya dari mana? Bacaan alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu ya kafi mazidah ya rabbana lakal hamd, dan seterusnya. Ini dari mana asalnya? Ada di dalam sebuah riwayat tersebut di dalam kitab, namanya kitab Al-Azamah. Ini ditulis oleh Abu Syekh Al-Asbahani. Ini beliau mendapatkan dari Al-Hasan bin Muhammad bin Abi Hurairah. Al-Hasan ini mendapatkan lagi dari Abdullah ibnu Abdul Wahhab. Abdullah ibnu Abdul Wahhab mendapatkan lagi dari Sa'id bin Abi Maryam. Mendapatkan lagi dari Nafi' bin Yazid. Mendapatkan lagi dari Muawiyah bin Yahya. Muawiyah bin Yahya dari Abi Salih. Nah, Abi Salih ini meriwayatkan begini. Lamma uhbita Adamu ilal ardi. Ketika Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dari surga, fabtuliya bil harsi wan nasji. Maka kemudian pertama-tama Nabi Adam ini mulai diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Diuji harus bertanam sendiri, harus bercocok tanam sendiri, harus mempanen sendiri.
Wanasji, harus menenun pakaiannya sendiri. Kalau di surga itu semuanya apa saja itu ada, maka di bumi ini Adam alaihissalam ini mulai diajari oleh Allah Ta'ala, mulai diuji oleh Allah Ta'ala bil harthi wan nasj. Dengan apa? Dengan bercocok tanam, lelahnya, capeknya bercocok tanam, dan harus sabar ketika harus membuat tenunan di situ. Amma kana yusabbihu ma'al malaikah al-muqarrabin. Karena itu maka kemudian muncul rasa butuh. Nabi Adam ini mulai merasa butuh. Butuh apa? Karena ajaran Allah, ujian Allah ini tadi, kemudian Nabi Adam merasa butuh. Butuh untuk yusabbihu ma'al malaikatil muqarrabin, untuk membaca tasbih. Bagaimana bertasbih kepada Allah bersama dengan para malaikat? Qala, maka kemudian Nabi Adam ini memohon kepada Allah, ya Rabb, lau syi'ta lafazzaghtani litasbih wal mahamid. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, jika engkau berkenan, lafarraghtani, engkau berkenan untuk mengajari aku, untuk menularkan aku, untuk mengajarkan kepada aku, lafarraghtani litasbihi wal mahamid, untuk mengucapkan tasbih dan puji-pujian kepadamu. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam ini tadi, an qulil hamdulillahi rabbil alamin, maka katakanlah, sebutkanlah, pujilah Allah, alhamdulillahi, katakanlah alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Inilah asal muasal dari lafal ini tadi. Jadi sebagian kita banyak yang mengatakan, bertanya-tanya, itu asalnya dari mana? Kok ada tasbih, ada pembuka seperti itu yang sering atau biasa dilafalkan oleh para ustadz, para kiai, gitu. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan seterusnya. Ini ada asalnya. Asalnya tertulis di mana? Tertulis di dalam kitab namanya Al-Azamah. Qul alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Jika kamu melakukan itu, jika kamu melafalkan itu wahai Adam, fa innaka idza fa'alta dzalika, kalau kamu mau melakukan itu wahai Adam, ghalabta jami'a man khalaqtu bitasbihi wal mahamid, maka kamu pasti akan dijamin menang. Kamu akan bisa menguasai. Menguasai siapa? Menguasai seluruh makhluk Allah yang diciptakan dengan apa? Dengan tasbihnya Allah dan dengan pujian Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu dengan tasbih dan dengan tahmid. Maka ketika kita membaca hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik, maka jangankan doa, makhluk ciptaan Allah pun itu bisa dikalahkan dengan tahmid dan tamjid ini. Maka jamaah rahimakumullah, mohon maaf, ini sebaiknya kita hafalkan, bahwa kemudian nanti di WhatsApp group sudah ada permintaan supaya saya mau menuliskan dari awal sampai akhir
termasuk dengan doa-doanya insya Allah akan saya catatkan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi tambahan senjata kita untuk menyelesaikan 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan kali ini. Kemudian kata tadi sampai dengan yukafi'u mazidah ini dihubungkan lagi dengan hadis dari Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabat. Bercerita, Rasulullah ini bercerita, anna abdan min ibadillah, bahwa ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang kemudian mengatakan begini, membaca ucapan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik fa'adzalat bil malakaini falam yadriya kaifa yaktubahuna fasa'ida ila sama. Jadi ketika ada seorang hamba membaca ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik, maka kemudian ada malaikat yang merasa tertekan di situ. Dua malaikat ini merasa tertekan, falam yadriya kaifa yaktubaniha, tidak tahu bagaimana harus menulis itu. Menulis zikirnya itu bagaimana? Fasa'ida ila sama, kemudian naiklah ke langit dunia, waqala. Kemudian malaikat tadi mengucapkan begini, bertanya kepada Allah, ya Rabbana, inna abdaka qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Wahai ya Allah, ada seorang hambamu ini yang mengucapkan kata-kata, ucapan yang kami ini tidak tahu bagaimana menulisnya. Qala Allahu azza wa jal, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, berfirman begini, tentunya Allah itu mengetahui apa yang dinyatakan oleh si hamba itu tadi. Akan tetapi di sini Allah Ta'ala menunjukkan percakapan dengan para malaikat, dengan malaikat tadi bertanya, madza qala abdi, apa hambaku tadi mengucapkan apa? Malaikat tadi kemudian mengatakan, ya Rabb, innahu qala ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Faqala Allah azza wa jal lahuma, maka kemudian Allah sesudah mendengar jawaban dari malaikat tadi menirukan ucapan hamba tadi, kemudian Allah mengatakan uktubaha kama qala abdi, uktubaha, sudah tulis saja itu, kamu nggak perlu tahu maknanya apa, tulis saja seperti itu, hatta yalqani fa ajziyahu biha, biarkan si hamba itu nanti sampai ketemu dengan aku, dan aku sendiri yang nanti akan memberikan ganjaran kepada hambaku yang mengucapkan, yang melafalkan tahmid, pembuka doa seperti itu tadi. Jadi inilah jamaah rahimakumullah muasal dari tahmid yang disebutkan biasa sering dibacakan oleh para ustadz, para ulama, itu ada dasarnya adalah tersebut di dalam kitab Al-Azamah, kemudian juga disebutkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nomor hadisnya adalah nomor 3801, diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar. Nah, sesudah bertahmid demikian, kemudian kita membaca sholawat di dalam pembukaan tadi. Kemudian kita membaca sholawat. Sholawatnya adalah biasa saja.
wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, boleh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, misalnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, boleh. Jadi pembukaan itu dibuka dengan tahmid dan sholawat, kemudian penutupannya ini juga ditutup dengan sholawat dan tahmid. Maka penutupannya adalah wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah jamaah rahimakumullah, hanya sedikit bagaimana membuka doa. Tentunya doa ini harus dibuka dengan santun, dengan etika, dan ditutup juga dengan santun, dengan etika, seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah jamaah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana pembuka doa dan penutupnya. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk catatan, sehingga nanti kita bisa hafalkan bersama-sama insyaallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wal inayah wa taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.